Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana keadaannya, sehat hari ini? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu sudah share presensi link absen hari ini di WA group ya. Silakan kalian cek kemudian absen. Silakan. Ya. Sebelum belajar dimulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Dipimpin sama Oji. Silakan Oji. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi mengenai interaksi sosial ya. Masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Kesa, coba materi yang sebelumnya tentang apa, Kesa? Materinya adalah perubahan akibat interaksi antar ruang. Oh iya betul. Ya betul ya. Berarti ini Kesa semalam sudah buka-buka buku nih buat pelajaran besok ya tentang materi selanjutnya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial ya. Kemarin tentang apa, Kesa? Tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Perubahan interaksi antar ruang apa aja sih yang terjadi ketika perubahan fungsi ya antar ruang. Ini kita kaitkan dengan materi sekarang, interaksi sosial. Ya, interaksi sosial itu apa sih? Ini contohnya, Ibu sekarang dengan kalian ini termasuk interaksi sosial. Termasuk, ya. Nah, nanti Ibu akan sajikan tayangan gambar-gambar tentang interaksi sosial. Nah, anak, ini akan ditayangkan gambar-gambar interaksi sosial. Tujuannya apa? Ibu menayangkan ini karena ini pertama adalah kalian bisa mengidentifikasi atau menganalisis gambar-gambar tentang interaksi sosial. Nantinya kalian bisa menjelaskan pengertian dari interaksi sosial, kemudian syarat-syarat interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, ya. Dan kalian bisa menyajikan presentasi. Ini termasuk interaksi sosial ya. Oke. Nah, kalau ini yang terakhir, ini juga termasuk interaksi sosial tapi berbentuk pertentangan. Di sini ada kelompok satu dengan kelompok lain yang saling bertentangan. Nah, ini juga termasuk dalam interaksi sosial ya. Karena nanti ada bentuk-bentuk interaksi, kalian nanti cari sendiri. Ya, kalian nanti cari sendiri di buku paket, di LKS, kemudian searching Google ya. Nanti ada tugas untuk didiskusikan. Sekarang masih semangat anak-anak? Masih. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, kita ice breaking dulu nih, biar kalian semangat untuk menerima materi hari ini, ya. Kita senang jari, ya. Jangan jarinya, mana jari? Punya cuma jari. Nah, ikuti Ibu ya. Tangan yang di kanan digerak-gerakkan, ya. 1, 2, 3. Tangan yang di kanan digerak-gerakkan. Tangan yang di kiri digerak-gerakkan. Tangan yang ke depan digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol bergoyang. Ibu akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nanti akan dibagi LKPD ya. Kalian akan membahas ini. Tayangan di depan ini ya. Ini ada tayangan fenomena viral yang kemarin sudah kita tahu semua ya tentang Citayam Fashion Week. Semua tahu ini? Tahu. Ya. Ada selebnya siapa namanya? Terus JJ ya. Terus kurma banyak. Ini jenisnya. Kemudian dampak positif dan negatif apa yang bisa kalian temukan dari fenomena ini? Ya. Nah, sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya. Ya. Nah, ini untuk kelompok 1 mana? Ini
Nih kelompok 1. Kelompok 3. Nih, punten. Ini kelompok 3 dengan kelompoknya ya, masalah yang ada di depan ya. Setelah itu nanti kita akan bahas LKPD. Nanti setiap kelompok silakan presentasikan hasil diskusi kalian ya oleh ketua kelompoknya masing-masing. Paham semuanya? Paham. Silakan, selamat bekerja. Nanti ada aplikasi Quizzes. Nanti bagian Quizzes waktunya sudah habis untuk diskusi kali ini ya. Silakan kalian, nanti ada perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Silakan kelompok 1 dulu diwakili oleh siapa? Keisha ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami mengamati dan menganalisis gambar Citayam Fashion Week, maka kami menyimpulkan bahwa Citayam Fashion Week termasuk ke dalam interaksi sosial. Citayam Fashion Week termasuk ke dalam bentuk interaksi jenis asosiatif di mana sekelompok remaja berkumpul di SCBD untuk berjalan ala-ala model untuk tujuan tertentu. Dampak positif Citayam Fashion Week adalah SCBD jadi tempat wisata baru perkotaan, membuka kegiatan ekonomi masyarakat sekitar untuk membuka usaha baru. Dampak negatif Citayam Fashion Week, munculnya budaya konsumerisme karena para muda-mudi yang terlibat akan menghabiskan lebih banyak uang untuk berpenampilan, timbulnya jarak sosial antara muda-mudi lainnya. Kemudian, interaksi sosial menurut kelompok kami adalah tindakan yang terjadi secara 2 orang atau lebih maupun tidak langsung. Syarat interaksi sosial adalah 1. Kontrak sosial, 2. Komunikasi. Contohnya kegiatan kerja bakti membangun masjid, kegiatan musyawarah di desa, kegiatan para petani di sawah, dan lain-lain. Mungkin itu saja hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bagus, untuk kelompok 1 pemaparannya jelas ya. Penyampaian intonasinya juga jelas. Nah sekarang kelompok 2 diwakili oleh siapa? Rizky ya. Rizky silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Setelah kelompok kami mengamati gambar fenomena Citayam Fashion Week, maka kami simpulkan bahwa 1. Gambar fenomena Citayam Fashion Week merupakan internasional sosial karena terjadi kontak sosial dan komunikasi. Sosial saling timbal balik dan memiliki tujuan. 2. Citayam Fashion Week merupakan fenomena sosial berupa internasionalisme simbolik, yaitu suatu interaksi sosial tertentu untuk memperoleh kesamaan simbol kareng, membuat keputusan berdasarkan lingkungan yang di tempatnya sehingga membentuk dasar seorang untuk melakukan suatu perilaku yang diinginkan oleh lingkungannya. 3. Dampak positifnya. 1. Membuka peluang usaha di lingkungan tersebut sehingga aktivitas perekonomian semakin meningkat. 2. Jadi tempat tujuan wisata baru di perkotaan. Dampak negatifnya, lingkungan menjadi tidak tertib, kotor, dan terganggunya lalu lintas kendaraan di daerah tersebut.
munculnya gaya-gaya fashion baru yang tidak sesuai dengan adat ketimuran negara kita. Meningkatnya budaya konsumerisme, maraknya pergaulan bebas dan fenomena anak putus sekolah karena yang berkumpul di sana kebanyakan anak yang putus sekolah. 4. Interaksi sosial adalah hubungan antar individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok. 5. Syarat interaksi sosial yaitu 1. Kontak sosial, 2. Komunikasi. Tanpa adanya kedua syarat tersebut, interaksi sosial tidak akan terjadi. Demikianlah presentasi dan hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang giliran kelompok 3 akan diwakili oleh Ricky ya, silakan bacakan hasil diskusinya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, gambar tersebut termasuk interaksi sosial jenis asosiatif. Dampak positifnya membuka peluang usaha, menambah pergaulan, kota tersebut menjadi terkenal. Dampak negatifnya kotor banyak sampah, model-model baju tidak beraturan, budaya putus sekolah makin marak. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus ya, tepuk tangan. Sekarang giliran kelompok terakhir nih, kelompok 4 akan dipresentasikan oleh Oji. Silakan Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan diskusi dari hal tersebut. 1. Menurut kelompok kami, gambaran tersebut termasuk ke dalam interaksi sosial jenis asosiatif. Dan 2. Dampak positifnya, banyak yang berjualan sehingga membuka peluang usaha baru dan kota menjadi terkenal. Dampak negatifnya, lalu lintas terganggu seperti macet, kotor, dan tidak beraturan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 4. Syaratnya interaksi sosial yaitu 1. Adanya kontak sosial dan adanya komunikasi sosial. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Setelah Ibu melihat semua hasil presentasi diskusi kalian, Ibu ini akan kasih reward nih ya, biar memacu kalian untuk terus belajar, semangat ya. Akan dikasih reward berupa piala ya, nanti akan disimpan di kelas. Piala presenter terbaik untuk diskusi kali ini jatuh kepada kelompok 2 ya. Dengan presenter terbaik Rizky ya. Silakan Rizky ke depan. Nah ini piala presenter terbaik untuk diskusi kali ini ya, diberikan kepada Rizky kelompok 2. Tepuk tangan. Sekarang dibuka LKPD-nya ya. Silakan buka LKPD-nya halaman pertama. Di situ ada beberapa gambar. Gambar 1, 2, dan 3 ya. Di situ ada beberapa yang harus kalian jelaskan dari gambar-gambar tersebut ya. Kira-kira nomor 1 itu gambar bentuk interaksi bukan? Interaksi ya, bersalaman antara individu dengan
dengan individu lainnya. Kemudian nomor 2 apa? Interaksi kerja bakti ya. Kalau yang ketiga interaksi bukan. Ini interaksinya dengan dunia maya masing-masing ya, melalui handphone. Kemudian kegiatan belajar kedua nanti dijelaskan tuh gambar-gambarnya. Kemudian kegiatan belajar ketiga, nah ini kamu isi ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu apa saja? Ada asosiatif, ada disasosiatif ya. Asosiatif itu yang integrasi, yang bersatu, kata kuncinya ya persatuan. Kalau disosiatif ini kata kuncinya perpecahan ya, nanti akan dijelaskan di slide ya, tapi kamu baiknya cari sendiri nanti di Google ataupun di buku-buku paketnya yang sudah tersedia. Kemudian nanti setelah itu kalian akan ada yang menyimpulkan. Ya, paham semuanya? Paham. Nah,